Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Chef Papi. Hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu cara memasak salmon mentai yang mudah dan simpel. Bagaimana caranya? Saksikan dalam video saya kali ini. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Untuk persiapan salmonnya, Bapak Ibu bisa ambil ikan salmonnya, dipotong melintang di bagian tengah, seperti pada video ini. Nah, lalu kita akan pisahkan kulit dari daging salmon. Bapak Ibu bisa memulai dari sisi sebelah kanan. Kita sisik dari sisi sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang tajam. Nah, sedikit demi sedikit sampai semua kulit dari bagian sisi kanan terkelupas. Kalau sudah terkelupas, bisa ditarik menggunakan tangan kiri ke sisi kiri sedikit demi sedikit sambil ditekan pisaunya. Nah, seperti ini daging salmon akan terpisah otomatis dari kulitnya. Dipotong tipis-tipis dengan ketebalan kurang lebih 1-2 mm. Perlahan-lahan sampai semua ikan salmon terpotong tipis dengan sempurna. Masukkan semua bagian salmon yang telah teriris tipis ke dalam mangkok untuk persiapan marinasi. Untuk persiapan marinasinya, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 sendok makan soyu, dituangkan ke dalam salmon yang telah ditempatkan ke dalam mangkok tadi. 1 sendok makan minyak wijen, taburi dengan sedikit gula, kira-kira 2 cubit gula. Aduk merata campuran dari salmon, minyak wijen, soyu, dan gula tadi hingga merata. Selama beberapa saat, kurang lebih sekitar 1 menit, diaduk-aduk seperti pada video ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa simpan di dalam lemari es kurang lebih selama 20-30 menit agar bumbu rendaman meresap ke dalam salmon. Bahan lain yang dipergunakan untuk isian salmon mentai ini, Bapak Ibu bisa mempergunakan kani. Jadi kita ambil kani, lalu kita suwir-suwir Bapak Ibu menggunakan tangan. Kita tarik kani memanjang mengikuti alur dari kani tersebut. Nah, ini bisa sebagai teman isian untuk salmon. Sekarang kita siapkan saus mentainya. Tuangkan ke dalam plastik yang akan kita gunakan untuk topping salmon mentai nanti sebanyak kurang lebih setengah sendok makan. Nah, plastik yang digunakan di sini adalah plastik berbentuk segitiga yang biasa kita gunakan untuk topping roti tart. Tambahkan kurang lebih 3 sendok makan mayones. Nanti kita campur dengan saus sambal atau saus yang telah dimasukkan ke dalam plastik tadi. Banyaknya mayones sesuai dengan selera Bapak Ibu. Kalau di sini saya menggunakan 3 sendok makan. Aduk-aduk saus tomat dengan mayonesnya. Setelah tercampur merata dan berwarna sedikit oranye ya, karena campuran putih dan merah. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa tes rasa apakah sudah pas atau belum sesuai selera Bapak Ibu masing-masing. Setelah diaduk merata, tambahkan tobiko sekitar setengah sendok makan.
tobiko ini adalah telur ikan yang berwarna oranye. Kita aduk dalam saus yang sebelumnya telah disiapkan sampai semuanya merata dan siap digunakan untuk topping daripada salmon mentai. Selanjutnya kita siapkan nasi yang digunakan untuk salmon mentai. Kita menggunakan beras Jepang Bapak Ibu agar rasanya lebih pulen, lebih seperti kerasa ketan. Tambahkan dengan setengah sendok teh minyak wijen, taburi dengan sejumput atau sedikit garam, sedikit aja garamnya, dan masukkan nori. Nori di sini Bapak Ibu bisa menggunakan nori yang sudah hancur, yang sudah berbentuk serbuk, atau bisa juga nori lembaran yang digunting kecil-kecil. Nah, di sini saya pakai nori lembaran yang sudah saya gunting kecil-kecil. Nah, lalu kita ublek jadi satu, kita aduk supaya merata antara minyak wijen, nori, dan garamnya. Nah, saya menggunakan sendok kayu di sini untuk mengaduknya beberapa saat sampai semuanya rata. Ambil salmon yang telah dimarinasi dan dimasukkan ke dalam lemari es kurang lebih 30 menit. Kita tuangkan ke dalam loyang dari aluminium. Nah, kita tata seperti pada video ini sehingga semuanya ada di dasar aluminium. Nah, setelah itu kita torch atau kita bakar menggunakan semprotan api. Proses pembakaran tidak terlalu lama Bapak Ibu, mungkin paling lama sekitar 1 menit saja. Kita meratakan, yang penting sampai ada sedikit yang berwarna hitam di ujung-ujungnya. Itu tandanya salmon sudah cukup matang untuk disajikan. Siapkan loyang aluminium, kemudian masukkan nasi yang tadi sudah dicampur minyak wijen, nori, dan sedikit garam. Kita tata di bagian dasar loyang aluminium, kurang lebih sekitar setengah bagian dari loyang aluminiumnya. Ambil salmon yang telah dibakar tadi, kita taruh di atas nasi yang telah ditata di loyang aluminium sebagai toppingnya. Nah, topping tergantung selera Bapak Ibu ya, bisa pakai salmon, bisa pakai bifuyaki, bisa menggunakan kani. Nah, di sini saya menggunakan separuh daging salmon di sisi sebelah kiri dan bagian kanannya saya isi dengan kani yang telah disuwir atau dipotong memanjang tadi. Nah, ini kaninya taruh di bagian sisi sebelah kanan, ditata memanjang seperti ini. Beberapa lembar cukup kaninya. Kalau dirasa sudah cukup, nah nanti kita siapkan untuk kita topping dengan mayones. Siapkan campuran mayones, kecap, dan tobiko tadi. Nah, ratakan pada semua sisi atas dari salmon dan kani sampai menutupi semua permukaannya. Nah, seperti ini. Sampai tidak ada yang kelihatan, tidak ada yang terlihat. Banyak-banyak Bapak Ibu supaya rasanya mantap. Nah, seperti itu. Ratakan ya semuanya sampai tidak ada salmon maupun kani yang terlihat dari atas. Nah, kalau sudah kita siap untuk semprot pakai api atau kita torch. Nah, merata Bapak Ibu dari satu sisi, kita pergi ke sisi yang lain sampai warnanya berubah menjadi titik-titik hitam sebagian, jangan semua. Nanti kalau semua gosong namanya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, tampilannya akan menjadi seperti ini. Cantik bukan? Berwarna oranye, topping di atasnya dengan sedikit titik-titik berwarna hitam dan bau yang sedap karena dibakar menggunakan api. Nah, ini kalau disendok tampilannya kayak gini nih, kelihatan daging salmonnya.
Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di kolom komen.